Jadi kita akan membahas ada 3 undang-undang yang pekerjaan sebagai serikat buruh atau pekerjaannya SBSI. Jadi pertama adalah Bapak nanti sebagai pengurus SBSI, apalagi di Korwil, harus memahami cara saya di Bandung. Hah? Cara saya di Bandung nggak pakai monopol seperti itu. Iya, ini Iya, cara saya gitu di Bandung. Belajar cara saya. diturun nggak apa-apa ya. Itu Udah habis dicatat, aja ya, gitu. dicatat, udah. Udah catat. Tadi berapa ya? Jadi ada 3, Pak. Ini Bapak harus mengetahui, nggak boleh tidak. Sebagai Korwil atau sebagai pengurus serikat buruh harus paham 3 ini. Jadi yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Serikat Pekerja atau Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Ini SP Serikat Pekerja, ini SP Serikat Buruh. Nah, undang-undang ini tahun 2000 ini muncul zaman eranya Gus Dur. Jadi pencetusnya waktu itu usulan dari SBSI, dari kita usulannya, Pak. Kenapa kita mengusulkan Undang-Undang 21 tahun 2000? Karena sebelum tahun 2000 itu, dari sejak tahun 92 sampai tahun 99, SBSI disebut OTB, organisasi tanpa bentuk. Kan? Sejak didirikan tahun 92, pendirinya deklaratornya ada 5 orang. Sudah diceritakan belum itu? Ada 5 orang kan? Tahun 94 terus demo besar-besaran di Medan. Terus tahun 94 itu juga Pak Mukhtar ditangkap, 96 ditangkap, terus 96 keluar juga, terus setelah itu ditangkap lagi, 98 baru bebas. Nah, kita nggak bisa waktu itu, SBSI tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada larangan, karena tidak ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, setelah munculnya reformasi dan SBSI bisa menyampaikan aspirasinya terkait kebebasan berserikat, akhirnya waktu itu SBSI diminta untuk ada nggak draft yang diminta oleh Presiden Gus Dur, draft untuk supaya ada kebebasan berserikat. Inilah muncul. Ini dari tangan kita, dari SBSI. Muncullah tahun 2000, nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, serikat pekerja. Isinya apa? Isinya itu adalah salah satunya adalah membentuk serikat buruh, serikat pekerja di tingkat perusahaan. Tingkat perusahaan, dari perusahaan itu ada lagi yang namanya federasi, dari federasi itu ada lagi yang namanya konfederasi.
Nah, dari tiga ini ada syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Jadi, misalnya Bapak pekerja di salah satu PTA, Bapak ingin membentuk serikat buruh, serikat pekerja, payung hukumnya apa? Ini, yang nomor 1. Minimal berapa? Minimal itu di pasal 5, itu minimal ada 10 orang. Kalau Bapak mau bentuk serikat buruh, serikat pekerja di tingkat perusahaan. Jadi Bapak kumpul-kumpul ada 10 orang, sepakatlah kita menyatakan kita bentuklah serikat buruh atau serikat pekerja, berafiliasi atau membentuk SBSI di satu perusahaan. Itu ada pasal 5, Pak. Nah, setelah sudah kumpul-kumpul, bentuklah SBSI di satu perusahaan yang tadi minimal 10. Ternyata di PTA, PTB, PTC atau PTE ada 5 PK, sepakat lagi kumpul-kumpul. Oh, berarti kita kumpul-kumpul udah 5 PK nih. Kalau di serikat buruh lain, serikat pekerja lain, mereka PUK namanya. Setelah kumpul-kumpul udah ada 5 PK, kita bentuk yang namanya federasi. Jadi syaratnya minimal 5 PK. Kalau di SBSI kita PK namanya, sesuai ADART kita membentuklah yang namanya federasi. Jadi dibentuklah jadi satu federasi. Nah, satu sudah federasi ini, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, contoh namanya kan. Setelah kita lagi ngobrol-ngobrol begitu, ternyata datang lagi federasi lain, datang PIKEP, datang FTNP, jadi 3. Setelah kita sudah bertiga, ngobrol-ngobrol lagi, bentuklah yang namanya konfederasi. Jadi pasal 5, pasal 6, dan di pasal 7 terkait masalah pembentukan serikat buruh, serikat pekerja di tingkat perusahaan, bentuk federasi dan bentuk konfederasi. Nah, seluruh kegiatan-kegiatan ini tertuang dalam aturan ADART-nya serikat buruh, serikat pekerja sesuai dengan ADART-nya mereka. Jadi kalau SBSI, kita sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga kita isinya ada PK, ada DPC, ada Korwil, ada DPP, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Cabang, Koordinator Wilayah, PK, Pengurus Komisariat. Itu nggak boleh salah itu Pak, nanti kalau kita nanti kawan-kawan di sana kita harus tahu syarat membentuk di tingkat perusahaan itu berarti minimal 10 orang. Kan? Udah pernah baca belum Pak Lubis ini tentang ini? Insya Allah bisa dari Pak Andi. Enggak, sudah pernah baca belum sebelumnya? Belum ya? Atau sudah ya? Saya pastikan sudah. Oke. Nah, dari ini tahun 2000 ini, Undang-Undang 21 ini diatur juga bahwa kita punya kebebasan berserikat. Kan? Kebebasan kita, siapapun atau orang tidak boleh menghalang-halangi orang menjadi anggota, menjadi pengurus, atau tidak menjadi anggota atau tidak menjadi pengurus serikat buruh, serikat pekerja. Itu ada di pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000, itu pasal 28. Jadi siapapun tidak boleh menghalang-halangi. Segitu kita sudah duduk bareng seperti ini, kita bilang hari ini kita bergabung dengan SBSI, tidak boleh siapapun menghalang-halangi. Segitu dia menghalang-halangi, di pasal 43 dia kena pidana. Kan? Nah, menghalang-halanginya bagaimana? Menghalang-halanginya itu kalau di perusahaan, contohnya misalnya segitu dia membentuk SBSI, dia dihalang-halangin. Kalau kalian bentuk SBSI, kalian besok CPHK. Kan? Kalian terus bentuk SBSI di perusahaan kami, kalian akan tidak kami berikan upah, atau upah kalian kami turunkan, atau kalian kami mutasi. Kan? Nah, segitu dia menghalang-halangi, maka dia kena pidana di pasal 43 tadi. Jadi barang siapa menghalang-halangi menjadi pengurus, menjadi anggota, tidak menjadi pengurus atau tidak menjadi anggota serikat buruh, serikat pekerja dengan cara mengintimidasi, mutasi, PHK, penurunan upah dan sebagainya, dia dipidana minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, denda 100 juta, maksimal 500 juta. Dan perbuatan melanggar pasal 28 itu adalah tindak pidana kejahatan. Itu isinya.
Walaupun sampai hari ini belum ada yang dipenjara gara-gara itu. Kan? Padahal dihalang-halang ini sudah banyak. Sudah kita bikin laporan segala macam, tapi selalu SP3. Terus isinya apa lagi? Terkait Undang-Undang 21 tahun 2000 ini. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tujuan serikat buruh, misi dan visinya. Jadi kita diatur juga oleh undang-undang di luar dari ADART, kita diatur juga di dalam Undang-Undang 21 ini. Jadi salah satunya kita memperjuangkan kesejahteraan anggota kita dari anggota kita sampai keluarga. Jadi kita memperjuangkan mereka, kesejahteraannya mereka itu sampai keluarga kita perjuangkan, sampai keluarga dia, keluarga anggota kita. Terus apalagi? Kita bisa melakukan perundingan PKB. Jadi segitu ada SBSI di satu perusahaan, SBSI itu bisa mewakilkan anggotanya atau bukan yang anggotanya juga dia mau untuk mengganti PP menjadi PKB. Peraturan perusahaan menjadi perjanjian kerja bersama. Jadi itu salah satu tugasnya serikat buruh. Apalagi mengadvokasi, melindungi. Jadi kalau ada anggota kita yang bersalah atau tidak bersalah, wajib kita bela. Kalau dia anggota kita. Jadi pengalaman saya sudah banyak Pak bela anggota mereka karena mencuri, banyak. Karena dia anggota SBSI saya berangkat. Kan? Jadi ada salah satu dulu di Babelan namanya PT Tesco Indo Maritim. Anggota saya 2 orang, kan? Dia diduga mencuri besi panjangnya kurang lebih 1 meter. Terus 1 meter itu dibikin menjadi inian panggangan sate. Akhirnya dilaporkan polisi, dibawa dia ke polsek, ke kantor polisi. Saya dampingin. Pembelaan saya adalah memang ada pertanyaan dari perusahaan, kenapa ini kan anggota salah, kok dibela? Ya karena bagaimanapun juga sesuai dengan undang-undang kewajiban kita adalah mengadvokasi anggota walaupun anggota kita salah, kan? Anggota kita salah itu. Alhamdulillah waktu saya dampingin dia tidak dipenjara karena saya main di Perma nomor 2 tahun 2012 tentang pidana di bawah 2.500.000. Jadi kalau ada pidana di bawah 2.500.000 kerugiannya dia tidak boleh ditahan menjadi pidana ringan. Dan itu pernah saya lakukan juga dengan Bang Ebit, dengan teman-teman di Hotel Akasia. Mencuri bakso, sosis, sama apa lagi waktu itu saya lupa ada 3 tuh Bang Ebit ya. Ya kan? Itu sampai pengadilan malah. Kita sidang sampai pengadilan. Kan? Dihukum dia 3 bulan tapi 3 bulan percobaan. Anggota kita salah, kita bela. Karena Undang-Undang 21 ini menyebutkan kalau dia ada anggota kita wajib diadvokasi. Karena di situ nggak sebut salah atau tidak salah. Berarti salah pun kita bela, apalagi benar. Nah, ada lagi pengalaman saya di PT Katama Group itu ada anggota saya main miket terus WA nama perempuan gitu kan. Ternyata segitu WA katanya suruh bawa sabu-sabu. Cuman karena dia orang kampung nggak ngerti dia. Bawa sabu-sabu ya bang, siap. Nah pikiran dia, karena dia datang dari kampung terus kerja di Bekasi, pikiran dia sabu-sabu itu sarapan bubur. Pikiran dia, kan itu. Akhirnya dia janjian sama perempuan, ternyata dia cari bubur ayam segala macam. Kata perempuannya, abang udah bawa sabu-sabunya belum? Sudah, terbungkus rapi, maksudnya bubur ayamnya. Segitu, oke tunggu 5 menit, yang datang polisi 5 orang, langsung disergap dia. Dibawalah ke Polsek Bantar Gebang, berangkat kita. Waktu itu jam 1 malam saya ditelepon sama ketua PK, saya harus bela anggota saya. Telepon, saya lagi nyemplak sama bini saya Pak. Tapi karena itu anggota yang telepon saya tinggalin. Padahal saya lagi nyemplak sama bini saya. Tapi demi anggota berangkat saya langsung ke Polsek Bantar Gebang. Ini apa lagi? Dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 ini diatur terkait masalah mogok kerja. Jadi kegiatan kita juga mogok kerja pun diatur juga. Jadi kegiatan serikat buruh salah satunya adalah mogok kerja, bukan demo. Ini teman-teman jangan salah persepsi nih. Kalau kita di perusahaan kita bukan demo tapi mogok kerja. Kalau kita datang ke DPRD baru unjuk rasa. Datang ke DPR RI unjuk rasa, datang ke istana unjuk rasa. Tapi kalau di perusahaan kita buat namanya
mogok kerja. Diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 karena salah satu kegiatannya, salah satu tugasnya serikat buruh. Nanti diatur dalam Undang-Undang 13 dia. Ya kan? Tapi sebagian sudah dihapus, sebagian masih ada, sebagian masuk ke Ciptaker. Saya lanjut ini. Apalagi di sini ada lagi, di sini ini bisa lihat di pasal 8 kalau nggak salah. Di pasal 4, sorry. Kalau nggak salah di pasal 4. Nah, jadi salah satu apa lagi? Menciptakan hubungan harmonis dengan pengusaha. Dinamis dan harmonis. Tapi sampai hari ini jarang SBSI yang hubungannya harmonis dengan pengusaha. Selalu berantem. Selalu berantem. Nanti saya jelaskan. Gitu kan? Selalu berantem karena selalu ada perbedaan pendapatan. Kan? Bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan itu terus yang ribut. Karena memang saat ini kawan-kawan pengusaha ini masih menyebut saya ini majikan, kamu anak buah saya, kamu nyabri dari saya, kalau kamu nggak suka kamu keluar, masih banyak yang datang dari luar, kan itu. Jadi belum ada di sini di Indonesia ini diri sama rendah, diri sama tinggi, duduk sama rendah. Berdiri Pak. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, belum ada, kan? Tidak seperti di Jepang, tidak seperti di Korea Selatan, kan? Buruhnya sudah kalau berdiri dengan pengusahanya ikut sama-sama berdiri, kan? Duduk, buruhnya, pengusahanya pun ikut duduk. Kalau di sini adalah pengusahanya duduk di bangku, buruhnya duduk di teras, lantai. Songkok Pak. Nah, kan masih sistem kerajaan itu kan. Nah, jadi artinya kita diminta untuk menciptakan dinamis dan harmonis, tapi karena keadaan kita nggak bisa untuk menciptakan dinamis dan harmonis terhadap perusahaan. Tapi secara fakta banyak kawan-kawan kita di luar dari SBSI mereka banyak harmonis loh. Saya juga bingung juga kenapa bisa harmonis mereka. Tapi selama saya masih di SBSI, waktu saya masih jadi ketua PK kan, saya nggak pernah harmonis, selalu ribut saya dengan perusahaan. Tapi kalau perusahaan lain yang ada serikat buruh lain, mereka banyak harmonis, agak bingung juga saya memang. Nah, jadi ini salah satunya. Terus apa lagi? Tapi sampai hari ini belum ada serikat buruh pun melakukan yang terakhir tadi, membeli saham perusahaan. Jadi dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 ini dia dibilang serikat buruh, serikat pekerja bisa melakukan semua yang tadi tuntutan itu agar membeli saham. Dan sampai hari ini belum ada di Indonesia satupun serikat buruh, serikat pekerja yang membeli saham perusahaan. Jadi pemegang saham. Di situ nggak disebut, dalam undang-undang nggak disebut, tapi dia bisa membeli saham, memperjuangkan buruhnya agar sejahtera, perusahaannya kita harus punya pemegang saham. Bisa baca itu Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, jadi itu yang belum pernah dilakukan oleh salah satu serikat buruh yang besar atau yang kecil atau yang masih bayi. Jadi tidak ada satupun. Di Undang-Undang 21 tahun 2000 itu diatur. Nah, yang masih perdebatan di sini adalah di undang-undang ini masih perdebatan ada di pasal 44. Bapak bisa lihat di pasal kalau yang lain-lain mungkin nggak perlu saya jelaskan, tapi masih perdebatan ini di pasal 44. Ayat 1 bilang pegawai negeri sipil bisa ikut serikat buruh atau serikat pekerja. Ayat 1-nya. Ayat 2-nya untuk mengikuti PNS serikat buruh serikat pekerja diatur dalam undang-undang tersendiri. Muncul undang-undang ASN, tidak diatur ini tentang PNS berserikat, tapi di ayat 1 ada. Sampai hari ini perdebatan. Makanya kita di federasi kita ada EPASN, kan? Federasi apa artinya? EPASN, Federasi Aparatur Sipil Negara. Pendidikan. Federasi Pendidikan Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau ada teman-teman PNS gabung sama kita, segitu pencatatan ke Disnaker selalu memperdebatkan, nggak ada PNS bisa ikut serikat buruh, serikat pekerja. Padahal dalam undang-undang ini di pasal 44 diatur.
Tapi nomor 2-nya yang agak jadi perdebatan. Kemarin saya udah minta dengan Bapak, dengan Pak Mukhtar, dengan Ketua Umum, kita uji materi biar jelas PNS ini, karena di luar negeri, di luar dari Indonesia ini PNS udah semua bisa berserikat, kan? Nggak ada orang yang melarang-larang, nggak ada orang yang mengancam-ngancam, nggak ada orang yang mengintimidasi. Tapi faktanya, segitu kita ikut SBSI, di satu perusahaan kita diancam-ancam. Karena perusahaan itu berpikir bahwa kita ini adalah tukang kompor, tukang kipas. Gitu kan? Wah, ini tukang kipas masuk, tukang kompor masuk. Lebih baik harus segera kita binasakan ini, nggak bisa dibina lagi. Nah, undang-undang tetap bilang, kalau ada yang menghalang-halangi, pasal 28 junto 43, faktanya pun juga kesulitan juga kita. Kita sudah dapat bukti segala macam, kita adukan ke Polda Metro atau ke Polda di Jawa Barat atau segala macam, kan? Datang ahli, ditafsir lagi, profesor doktor apa nanti, kan? Karena polisi akan mengeluarkan apakah ini pidana atau tidak terkait masalah hubungan industrial, terkait masalah pelarangan berserikat, dia panggil ahli dulu dari kampus akademisi, kan? Dari kampus atau apa, nanti akademisi bilang, oh ini nggak pidana Pak, katanya, ya kan. Akhirnya mereka gelar perkara karena ada ahli menyatakan tidak pidana, SP3 keluar. Padahal saklek, Undang-Undang 21 ini pasal 28 saklek, tidak boleh dihalang-halangin. Pembentukan serikat buruh itu tidak perlu izin. Ada pengusaha bilang, kalau kalian pengen bentuk serikat buruh, izin dulu dong ke kami. Padahal Undang-Undang 21 tidak bilang izin, cukup pemberitahuan. Jadi nggak perlu izin. Tapi memang justru banyak anggota kita yang akhirnya mensalahgunakan undang-undang ini, Pak. Banyak anggota kita juga. Pernah Pak terjadi. Jadi ada konsultasi ke saya, Pak Agus, saya mau bentuk SBSI, perlu izin nggak? Nggak usah, pemberitahuan aja. Akhirnya dibentuk SBSI segala macam, sudah terjadi SBSI-nya. Setelah selesai, kira-kira 2 bulan kemudian, istrinya telepon saya, Pak. Pak Agus, kata suami saya nggak perlu izin katanya. Akhirnya dia nikah lagi, katanya pemberitahuan aja, kan? Padahal berbeda itu Undang-Undang 21 tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, kan harus izin kalau itu, kan itu. Tapi yang gitu. Kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 74 harus izin, kan? Tetap ada izin, nggak boleh pemberitahuan itu, ya kan? Banyak sih nggak izin. Banyak izin. Oke, kan? Nah, ini faktanya sekarang. Ini undang-undang ini bagus. Undang-undang ini bagus. Tapi pelaksananya yang belum ada kepengawasan. Kepengawasannya kurang, kan? Sanksi hukumnya kurang, sanksi pidananya kurang. Apalagi sekarang muncul lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker, kan? Atau Cipta Lapangan Pekerjaan, atau Cilaka, atau apalah namanya. Nah, tapi dari semua ini, dari semua undang-undang ini tetap bermuara di pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Kan ini muaranya, Pak. Ini muaranya, kewenangan Disnaker, kewenangan PHI, kewenangan Serikat Buruh membela anggotanya. Ada semua di sini. Di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini muaranya. Artinya segitu ada masalah, ada sengketa terkait perdata, tapi Pak ini, Pak, khusus perdatanya, kan? Pidananya mana? Memang di sini tidak diatur pidana. Kalau ini khusus perdata. Perdata khusus tapi masuknya. Perdata khusus. Kalau masalah pidananya ada di sini Undang-Undang 13. Tapi kalau segitu masuk kemari berarti khusus perdata. Jadi pernah ada kejadian saya, Pak. Jadi dia mogok kerja. Dia sudah pemberitahuan 7 hari sesuai dengan pasal 140 Undang-Undang 13. Mogok kerja yang sah, kan? Mogok kerja yang sah itu harus ada pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada pihak perusahaan, Disnaker, dan pihak-pihak yang terkait. Kita informasikanlah ke polisi, kita informasikan ke perusahaan, ke Disnaker 7 sebelumnya. Mogok, segitu mogok di PHK. Padahal mereka memakai nama Serikat Buruh tapi bukan SBSI waktu itu. Mereka di PHK, mogok kerja adalah salah satu kegiatan Serikat Buruh sesuai Undang-Undang 21 tahun 2000, saling keterkaitan dia ini, kan? Karena mereka mogok memakai Serikat Buruh. Tapi karena mereka mogok kerjanya sah, mereka tidak boleh dipidana.
Di 185 itu satu pasal 145 di pasal 145 mogok kerja yang sah itu tidak boleh digantikan, tidak boleh dimutasi, tidak boleh diintimidasi 145-nya. Tapi faktanya mereka di PHK atas nama Serikat Buruh. Saya laporkan di Polda. Saya laporkan, polisi bilang, kan, oke, kami terima Pak, tapi nanti kami panggil ahli dulu. Ahli bilang, karena ini pengusaha punya kewenangan untuk melakukan pengusahaan hubungan kerja walaupun mereka sedang mogok. Padahal mogok kerja sah itu tidak boleh larang-larang dia, tidak boleh dia masuk tidak boleh pekerjaan digantikan orang lain, tidak boleh di PHK segala macam. Tapi ada ahli bilang boleh kata di PHK. Oke, tapi kata ahlinya bilang harus ada putusan PHI yang menyatakan bahwa mogok kerja sah. Masuklah di sini Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang PPHI di Bandung nih Pak. Di Bandung, perkaranya di Bandung. Sampai di sana karena PHK, terus saya gugatlah PHK-nya menjadi bekerja kembali. Saya bilang mereka sedang mogok tidak boleh di PHK karena melanggar Undang-Undang 13 140 dan Undang-Undang 21 tahun 2000 pasal 28. Akhirnya hakim bilang PHK-nya batal, dibatalkan PHK-nya, mereka putusannya bekerja kembali dan ada uang paksa. Nah, saya lanjut Pak ke Polda lagi. Saya lanjut, ini udah ada putusan PHI-nya. Oke, kata ikannya, kalau ada putusan PHI berarti tunggu dulu putusan kasasi. Kasasi karena lawannya kan. Segitu kasasi dikuatkan. Segitu dikuatkan, perkara saya dilempar ke Polres Bekasi, Pak. Polres Bekasi sampai hari ini bingung. Kan gitu. Kebingungan perkara ini. Dia minta ahli, sudah saya kirim ahli dari saya. Tapi belum diperiksa. Ini perkara sudah 3 tahun yang lalu, Pak. Jadi sampai hari ini pun nggak jalan. Jadi sudah saya kirim ahli. Saya kirim Pak Mukhtar, tapi nggak dipanggil juga. Saya minta Pak Mukhtar menjadi ahli terkait union busting ini. Dan artinya bahwa sudah ada putusan pun juga yang mengatakan mogok kerja sah saja, belum bisa dilakukan tindak pidana. Memang ya kita susah juga. Sampai hari ini kita untuk berjuang itu ya sekarang masih kita aja buruh kan. Tidak ada dukungan dari mana-mana. Kita lari kemana-mana pun juga kita diketawain Pak. Kan itu, jadi ya mau nggak mau sekarang ini ya kita harus berjuang supaya nanti Undang-Undang 21, Undang-Undang 13 yang masih ada ini, yang kalaupun ada pidananya atau ciptaker yang masih ada ya sekarang, tapi kita gugat sekarang ini. Undang-Undang ciptakernya kita gugat. Mungkin 2 minggu lagi kita sidang, kan? 2 minggu lagi kita sidang. Ya kalau ini nanti dibatalkan, nah cuma yang jadi masalah adalah berarti harus mengeluarkan Perpu nanti kan. Dan di pasal 13 ini banyak yang dihapus. 161 sampai 169 itu dihapus semua kan, sudah dihapus semua. Yang kesalahan berat, masalah mangkir, semua dihapus semua. Masalah upah tidak dikasih 3 bulan berturut-turut 3 bulan itu dihapus juga semua. Fungsi-fungsi undang-undang ini agar bisa dijalankan oleh penegak hukum, baik di Snaker atau di pihak kepolisian. Kan itu. Kalau saya berpikirnya sekarang ini ya bagaimanapun juga, kalaupun kita sekarang ini harus ada tokoh politik juga yang harus ikut serta juga di dalamnya untuk bisa menekan ini, kan?